Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Gunadiputra, SSN, MSN. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Mengambil S1 di Institut Seni Indonesia Denpasar pada tahun 2011 dan 2014 saya menuntaskan pendidikan S2 di Institut Seni Indonesia Denpasar. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Institut Denpasar ini ialah notasi tari dan kerawitan, olah tubuh, kemudian ada koreografi dasar pendidikan seni pertunjukan. Dan ada 2 mata kuliah program MBKM yang saya ampu, yaitu repertoar reka cipta karnaval dan juga pengetahuan dan pembelajaran seni. Untuk keperluan Serdos tahun 2024 ini, saya memilih salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah koreografi dasar. Jadi perlu kita ketahui bahwa mata kuliah koreografi dasar ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan seni pertunjukan yang ditempuh selama 1 semester pada semester 2. Jadi mata kuliah ini ialah bertujuan untuk memberikan suatu kompetensi bagi mahasiswa tentang bagaimana konsep dan prosedur di dalam penyusunan sebuah karya tari. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran koreografi dasar pendidikan seni pertunjukan ini ialah menggunakan case method. Case method merupakan metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini digunakan untuk membantu mahasiswa mencegah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreativitas. Adapun dosen pengampu mata kuliah koreografi dasar pendidikan seni pertunjukan ini ialah Dr. Yulinis, SST, MSI, DRA Niwayan Mudiasih, MSI, dan juga saya, Igede Gunadiputra, SSN, MSN. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah mahasiswa mampu menganalisis peristiwa atau fenomena sosial di masyarakat sebagai ide, gagasan, dan menyusun kerangka pola pikir menjadi konsep karya koreografi. Rencana pembelajaran mata kuliah ini ialah 16 kali tatap muka dengan rincian. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian koreografi. Kemudian yang kedua, aspek-aspek koreografi. Yang ketiga, elemen-elemen dasar tari. Yang keempat, yaitu tema pengenalan bermacam cerita yang dapat diangkat dan digunakan sebagai tema dalam garapan tari. Yang kelima, iringan tari. Yang keenam, dinamika. Yang ketujuh, tentang floor design atau desain lantai. Kemudian yang kedelapan, air design, desain atas. Yang kesembilan, kualitas gerak. Yang kesepuluh, desain dramatik. Yang ke-11, elemen dasar komposisi tari berkelompok. Yang ke-13, areal panggung. Yang ke-13, tata rias dan tata busana. Yang ke-14, proses koreografi yang terdiri dari eksplorasi, improvisasi, dan pembentukan. Yang berikutnya yang ke-15, yaitu praktik membuat gerak secara berkelompok.
Yang ke-16 ialah partisipasi aktif mahasiswa dalam mempresentasikan hasil koreografi kelompok secara final. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini ialah tidak hanya terbatas pada kuantitas absensi dari mahasiswa, namun juga berdasarkan penilaian dari sikap atau afektif, kemudian kognitif, dan juga fisikomotorik. Baik, untuk berikutnya, mari kita saksikan bagaimana proses pembelajaran kelas koreografi dasar dilakukan. Mari kita simak video berikut ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan koreografi dasar pendidikan seni pertunjukan. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa dulu, ya. Setelah kita doa, kita lanjutkan dengan absen. Oke, baik. Untuk seluruhnya sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa 1, 2, 3, mulai. Selesai. Oke. Baik, yang absen dulu ada ya. Kadek Wayu Anggara Putra, izin. Hadir sakit. Mega Sanandi sakit juga. Banyak yang sakit ya. Lagi musim kayaknya. Skolastika Kurnia Jumpung. Oke, di Bagus Madika. Oke. Coba dirapikan dulu. Ya, mungkin bisa ambil sisir dulu, ya, ke belakang itu sisir rambut, ya, dirapikan dulu rambutnya, karena kita akan prodigitas bukan, jadi rambutnya harus dijaga ya. Kemudian Gede Ali Dea Kumara, Nyuman Juju, Fitfan ya. Fitfan. Oke, selanjutnya Madi Krishna Sandi adiknya. Putu Agung Nindya Setiani. Madi Budi Yasa. Ide Bagus Dwi. Izin. Bilang kemana ya? Ada kapan apa? Izin kemana? Ada undangan. Undangan. Kalau ini Sahid Di Karangasem. Karangasem. Kayika Nara. Adi Prasetya. Adi Prasetya. Si Gede Wahyu Pratama. Kalau Wahyu yang satu nggak ada kabar. Oh, tidak. Nyoman ada Wisnu Wiguna. Madi Krisna Dwipa, Julianita Paramita, Kesia Salia. Baik, adik-adik, karena kita sudah melaksanakan absensi dan doa bersama. Nah, jadi berikutnya kita akan mereview materi yang minggu lalu ya. Nah, jadi adik-adik mungkin adik-adik masih ingat materi yang kita berikan, yang kami berikan ya, yang bersama Bu Mudiasi ya, bersama Bu Dr. Yulinis terkait dengan teori penciptaan tari Halma Hawking. Mungkin ada yang masih ingat apa saja? Oke, siapa? Namanya siapa? Anggun. Ya, apa saja? Teori penciptaan tari menurut Halma Hawking itu meliputi eksplorasi, improvisasi dan
Nah, jadi ada tiga ya, jadi ya mungkin adik-adik sudah melakukannya ya dalam berproses. Jadi istilahnya ada tiga: eksplorasi, improvisasi, dan komitmen. Nah, jadi eksplorasi itu apa sih? Masih ingat nggak? Ya, Chris ya. Eksplorasi itu adalah gimana penggarap atau koreografer mencoba berbagai gerakan yang baru atau yang sudah ada. Oke, bisa mencoba gerakan yang baru. Oke, eksplorasi ya. Eksplorasi itu juga bisa diartikan sebagai suatu penjelajahan ya, atau istilahnya seperti kita bisa katakan penjajakan di lapangan, explore ya, mengeksplor. Oke, kemudian ada improvisasi. Nah, mungkin adik-adik sering dengar nih, kalau kita lagi di atas panggung, kadang-kadang penari ada yang jatuh propertinya atau bunganya jatuh. Nah, dia harus mengambil itu, dia harus berimprovisasi. Nah, apa itu improvisasi? Ini siapa nih? Gus D ya, silakan. Improvisasi adalah proses pengubahan bagi sigap atau nyanyian, seni peran dan sebagainya tanpa persiapan atau dengan serta-merta. Oke, ya perlu digarisbawahi yang disampaikan Gus itu benar ya, tanpa persiapan. Intinya improvisasi itu adalah gerakan spontanitas ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang terakhir ada foaming. Apa tuh foaming? Ya, silakan namanya apa nih? Budi. Ya, apa tuh foaming? Foaming adalah tahap awal pembentukan kelompok kecil yang dimana sebelum menggarap itu membentuk kelompok kecil ke kelompok besar. Oke, bisa juga demikian. Namun yang lebih ini ya dimaksudkan dalam teori pemahaman foaming di sana adalah proses pembentukan dari hasil eksplorasi ya. Ketika sudah kita menjajaki misalkan seperti ini, adik-adik ke mana misalkan suatu ke kebun binatang, jadi melihat gerakan macam seperti apa sih ketika dia menangkap mangsanya, itu dieksplor dulu, kemudian berimprovisasi ya. Jadi adik-adik mengolah gerakan tersebut, bagaimana spontanitas si adik merespon dari hasil apa yang dilihat, kemudian dibentuklah menjadi suatu buah gerakan. Nah, seperti itu ya, jadi pembentukan atau foaming. Baik, karena kita sudah mengevaluasi, maksudnya mereview ya, mereview apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Berikutnya kita akan melakukan gerakan pemanasan sebelum kita sebelum adik-adik nanti bergerak sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Ya, jadi silakan adik-adik berdiri. Lihat tuh barisannya ya. Kita pemanasan sudah lebih ya 5 menit sebelum adik-adik latihan berdiri. Jangan tegangan, santai-santai. Oke, coba senyum semuanya, senyum. Ya. Tarik nafas. Hembuskan di mulut. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, genjot sekarang kakinya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka tangan 1, 2, 3, 4, yuk Krisna gerakkan tubuhnya. 6, 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. 1, 2, 3 kembangkan tangannya. 5, 6, 7, 8 ter. 1, 2, 3 jangan bengkok Kris, tegak badannya Kris. 6, 7, 8, 1, 2, dia putar dia ke dalam. Dia apa Ali namanya? Oh dia Ali. Putar. Yuk Julian. Oke, pegang tutupnya. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Ya, angkat pantatnya, pegang lututnya. Menunduk semuanya, luruskan kakinya. Tahan. Oke, atur jaraknya. Jujur, mundur dikit. Ya.
Ya, perlahan gerakan jarinya pegang pegangan kaki. Yuk, membungkuk. Gerakan sekarang kepalanya. Mulai 1 cumutur 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus 2, 3, 4 pegang pegangan kaki. 7, 8 terus 2 pegangan kakinya dipegang. 6, 7, 8 2, 3 dipegang. 5, 6, 7 tahan terus 1, 2, 3 pegang 5, 6, 7 cukup. Tarik nafas. Oke. Tarik nafas dulu. Bukan. Oke, sekarang regangkan otot dada sebelah. Wah, bisa masih ngantuk. Ya. Gimana siap? Baik, 1, 2, lanjut. Hap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bersama satu orang mengangguk. Oke, dia play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasni, oke, Rasni. Ya. Yuk, play Rasni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus D, coba 1, 2, oke, 1, 2, 3, 4, mantap, 1, 2, nah, jadi pemanasannya benar, ada cukup? Belum panas. Nah, ada masih ingat nggak lima kualitas gerak? Masih ingat 5 kualitas gerak? Bisa? Ya, dan usahakan 5 kualitas gerak ada apa saja? Mengalur, saya berikan waktu pada adik-adik latihan berkelompok secara mandiri. Coba dulu semua melakukan gerakan mengalun. Coba singkat mengalun, bebas. Yuk, mengalun. Bukan mengayun ya, mengalun. Bahasa lain dari mengalun apa? Ingat. Meliuk. Yuk, ya. Bebas. Ya, bagus sekali dia. Nah, coba sini lihat sini. Coba perhatikan gerakannya Adia. Yuk, silakan. Basicnya apa? Kerawitan, ya. Jadi nanti dia meskipun dia basicnya dari kerawitan, ya, tapi dia sudah tahu gerakan mengalurnya. Cuma kurang luasnya nanti silakan nanti eksplorasi lagi tubuhnya, ya. Kemudian coba sekarang gerakan vibrasi. Oke, coba jadi 5-28 ya. Bebas, mau kepala boleh, menggetarkan jemari tangan dulu silakan. Vibrasi baik. Yuk 1, 2 digetarkan tubuhnya. Chris, ngapain Chris yuk? Getar. Getarkan tubuhnya. Terus silakan ya. Oke. Ini apanya bergetar? Ya. Coba sekarang volume getarannya diperkeras. Bergetar sudah,
praktis ya. Terus volume geraknya, dimainkan volume geraknya. Nah ya, terus dimainkan tubuhnya, diolah tubuhnya. Terus, oke. Mari konsentrasi, dalam keadaan konsentrasi. Ya, oke, cukup. Sudah, mengayun sekarang, mengayun. Manam jumpa, baik. 1, 2, mengayun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 itu bukan mengayun. Ya, mengayun. 5, 6, 7. Oke. Yang kaki. Ya, harus rasakan pada. Coba hadapan. Nah, ini juga. Ini sama. Nah, terus. Ya, coba. Lakukan gerakan patah-patah. Yuk, maju pandai. Nah, jadi masih ingat ya gerakannya. Nah, sekarang saya akan memberikan adik-adik waktu kurang lebih 5 menit kayak ya. Dan silakan adik-adik mencari kelompoknya masing-masing. Kayaknya bagi 2 kelompok saja. Yang kelompoknya ini siapa namanya? Ya, silakan cari kelompoknya. Yang lain silakan mencari kelompok. Oke, silakan adik-adik. Waktu saya berikan 5 menit untuk latihan mandiri. Jadi apa hasil dari eksplorasi dan improvisasi? Silakan. Yuk. Itu tangannya gimana? Baik, adik-adik. Jadi kita akan istilahnya menyaksikan ya. Jadi dari semuanya akan menyaksikan masing-masing kelompok ya. Jadi misalkan kelompok 1 dapat giliran kelompok 2 yang menonton ya. Jadi untuk sekarang saya berikan kepada kelompoknya Wahyu. Oke, kelompoknya Wahyu. Siapa aja kelompoknya Wahyu kan? Oke, silakan untuk yang lain silakan di pinggir ya, menyaksikan temannya bagaimana bergerak. Yuk silakan. Kelompoknya Wahyu. Perlihatkan hasil dari untuk musiknya sudah ada musiknya nggak ya? Oke, silakan musiknya disiapkan.
Jadi demikian tadi sudah ditampilkan dan disebutkan oleh kelompoknya B Wahyu dan kawan-kawan ya sudah lumayan bagus. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi ya. Jadi tadi yang mungkin ada yang teman-teman bisa berikan komentar sebelum yang komentari. Siapa yang Kemudian Dewayu dan bagus ini gerakan geraknya masih ada beberapa yang salah, kayak misalnya satu orang gerakan yang lain yang berempat beda gerakannya sama pola panggungnya juga misalnya Terima kasih Asni. Terima kasih Pak. Ya. Cuma menyampaikan tentang kecerdasan gerak, di mana kita menegaskan gerak yang kita sudah buat, tapi kita tampilkan ke mas. Nah, terima kasih Jojo, Julia dan tadi yang lain sudah berkomentar. Nah, jadi yang menyimpulkan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saudara ya. Jadi mengenai kecerdasan gerakan, kemudian ekspresi, kemudian ruang gerak ya. Jadi ruang gerak itu tidak hanya sebatas dia floor design ya. Jadi tidak hanya tata ruang di atas panggung aja ya, tapi di atas semua jadi ya di bagian bawah dari air design yang juga diperhatikan. Jadi saya lihat penataannya sudah bagus ya. Cuma ini keseriusannya belum ya, jadi masih ada bercandanya. Terima kasih adik-adik semuanya sudah mengikuti kelas dengan sangat kondusif, dengan semangat. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, itu silakan. Selesai. Rama Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian video pembelajaran koreografi dasar pendidikan seni pertunjukan telah kita simak bersama-sama. Ya, ini untuk memenuhi keperluan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi guna memenuhi keperluan Serdos tahun 2024. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.